umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wasallim. Amma ba'du. Yang terhormat Abi Hanifah Ida selaku pengasuh pondok pesantren seperti Anwar Rabbani Ida, yang terhormat guru-guru serta teman-teman, dan tak lupa keluarga saya yang di rumah, semoga sehat selalu dan berbahagia. Istri saya Nisa Nurulita dari kelas 12 MA Anwar Rabbani Ida akan mempresentasikan pada majelis saya dari kitab Akhlak Mulia. Ini di sini bab 2, burger 2, ini bab 2 tentang hak asasi manusia, hak asasi kepada orang tua, hak asasi kepada kerabat, dan hak asasi kepada tetangga. Yang pertama itu hak asasi kepada kedua orang tua. Orang tua itu siapa? Orang tua itu yakni penyebab kelahiran yang jika tidak karena perjuangan mereka, kita tidak tumbuh baik, dan jika bukan karena minuman dari keduanya, maka kita tidak dapat menikmati sesuatu dengan nikmat. Gitu. Nah, jasa ayah itu apa? Jasa ayah itu memberikan pertumbuhan jasmani maupun rohani kita dan usaha sekuat tenaga. Nah, beliau ini lebih mudah agar kita pahami, itu beliau memberikan nafkah bagi keluarga seperti itu. Kalau ibu tuh mengandung kamu selama 9 bulan. 9 bulan ibu mengandung lamanya dan melahirkan itu dengan sulit. Nah, melahirkan itu punya rasa sakit tersendiri ya. Kalau kamu besok tahu yang melahirkan. Terus kewajiban kita atau hak asasi yang kita berikan kepada mereka itu apa? Yang pertama, tidak boleh menentang perintah mereka. Jadi semua perintah mereka itu ditaati, kecuali ada pengecualian. Apabila mereka memerintahkan sesuatu yang maksiat, maka janganlah kamu tuh menaati mereka. Dan kemudian menundukkan pandangan atau menundukkan kepala. Dan ketika duduk tuh menundukkan biar nundukin kepala gitu. Jadi kayak sopan itu. Terus yang ketiga, tidak menyakiti mereka. Jadi ketika kita berucap, hendaklah tidak menyakiti dengan ucapan ya. Contohnya seperti ucapan. Jadi nggak boleh, ada suatu hadis yang menerangkan bahwa kita tuh nggak boleh nyakitin kalau kita ada satu ucapan saja itu sudah dosa berlipat-lipat gitu. Kemudian tidak boleh berjalan di depannya kecuali mengabdi, maksudnya nggak boleh melangkahi beliau kecuali ingin untuk mengabdi ke beliau gitu. Kemudian tidak mohon ampunan dan rahmat. Jadi beliau berdua itu yang telah melahirkan dan melahirkan sejak kecil. Maka setiap kamu berdoa jangan lupa untuk mengirimkan ampunan dan agar mereka selalu diberi rahmat dan ampunan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian mengikuti yang baik-baik dari mereka dan tidak mengikuti yang buruk-buruk yang ada pada mereka. Jadi setiap manusia pasti memiliki kebaikan dan keburukan. Gak ada manusia yang sempurna. Kesempurnaan itu dari Allah. Jadi ada kalanya kalau kita salah, maka jangan mengikuti mereka yang buruk-buruk, ikuti saja yang baik-baik. Lanjut, ini hak asasi yang kedua, yakni hak asasi kepada tetangga. Tetangga itu siapa? Tetangga itu adalah orang yang berada di sebelah rumah dan jaraknya itu 40 rumah dari segala penjuru. Segala penjuru itu 40 rumah. Nah, di sini cara kita melawan hak asasi itu berikanlah salam pertama. Kedua, berbuatlah kebaikan. Jadi kita tuh sama tetangga hendaklah berbuat baik, tidak berbuat semena-mena gitu. Kemudian kembali hak keuangan. Jadi misalnya kita tuh ada di antara kita tuh ada yang utang gitu ya. Maka hendaklah kita tuh kembalikan dengan baik-baik gitu. Kemudian mengunjungi ketika mereka sakit. Nah, ketika mereka sakit, kita sebagai tetangga yang ada di sebelahnya harus dimengerti. Ketika mereka gak bisa apa, kita yang lebih tahu awal itu harusnya mengunjungi mereka, memberi semangat mereka, kemudian memberikan selamat ketika mereka mendapatkan suatu berita gembira, memberi takziah apabila mereka mendapatkan berita yang buruk. Kemudian tidak memandang wanita, jadi walaupun itu membantunya, jadi hendaklah seorang itu memuliakan wanita walaupun tetangganya sendiri ya, nggak memandang dia seperti itu. Dan menutupi kekurangan ya, kembali lagi kalau manusia berbeda sempurna, jadi walaupun tetangga pasti kita sama-sama manusia, pasti memiliki kekurangan. Hendaklah seseorang itu menutupi aib orang lain. Jadi ada sopan di seperti itu. Kemudian hadapi dengan senyuman. Ketika kita bertemu dengan mereka, hadapi dengan senyuman. Ada masalah dengan mereka juga hadapi dengan senyuman dan hormati mereka, hormati lebih daripada mereka. Terus yang terakhir
Kemudian itu ada hak asasi ke kaum kerabat. Nah, kerabat itu siapa? Siapapun. Kerabat itu adalah siapapun yang mempunyai hubungan silaturahmi dengannya. Jadi kamu tuh punya teman tuh punya teman-teman. Nah itu semua, jadi intinya semua manusia itu adalah semua orang itu adalah kerabat kita. Walaupun besar, kecil, tua, muda, semua adalah kerabat kita. Begitu. Hendaklah ada sampai Allah memerintahkan untuk kita untuk menyambung silaturahmi dan dilarang untuk memutus silaturahmi. Sampai ada dalil mengatakan, hadis atau suatu dalil mengatakan kalau Rasulullah itu bersabda, seseorang yang tidak berbicara pada kerabatnya atau siapapun itu selama 3 hari maka dia bukanlah umatku. Terus hak asasi yang kita berikan untuk mereka itu apa? Itu peduli, menjaganya dengan baik dan tidak menyakitinya, berendah hati, kita harus sabar, kemudian tidak menanya ketidakhadirannya, mungkin ketidakhadirannya dikarenakan sesuatu yang kita tidak mengetahuinya, kemudian menolong semampunya apabila mereka dalam kesulitan, dan yang terakhir itu menjauhkan mereka dari kejahatan. Jadi ketika ada kejahatan, adalah kita sebagai kaum kerabat, ya, sebagai sama-sama manusia kaum kerabat, adalah kita saling menolong satu sama lain. Oke, sekian dari saya. Semoga kita semua berbahagia ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.